dan itu semua putih terang gitu ya. Terus yang kelihatan itu adalah semua orang-orang yang dekat sama gue. Gimana? Kita mau cerita. Oke. Cerita kali ini cukup menarik perhatian, cukup membuka wawasan juga sebenarnya. Yeah. Jadi beberapa waktu yang lalu gue, Fuad sama Radit ketemu sama Om Ares ya di rumahnya Om Ares. kediamannya. Di kediamannya nih ya. Nah, tiba-tiba Om Ares bilang, "Udah deh, Gue nggak ada. ada lu, masih ada." Oh, gue masih ada. Tiba-tiba Om Ares bilang, "Udah deh gini, Om Aresnya duluan, yang gue jagain. Abis itu Pak Fuad sama Pak Radit." Gitu. Oke, gue duluan nih, udah. Terus nggak lama dia pulang ternyata. Gak lama Pak Radit pulang dulu karena harus jemput ibunya. Jadi tinggallah saya dan Pak Fuad. Setelah saya selesai, Pak Fuad lah, ayo sini, duduk di situ, gitu. Menarik banget, Dit. Jadi ternyata yang jagain banyak banget karena berdasarkan dari Garis leluhur, Ya, garis betul. leluhur, dari ibunya, dari bapaknya, terutama yang dari Kalimantan ya. Iya, yang bapaknya. Nah, dari bokapnya dia. Itu, Pak. Gua itu mau videoin, gua takut karena gua udah punya pengalaman videoin handphone gue rusak. Masalahnya nggak bisa divideoin waktu itu. Masalah nggak bisa divideoin. Berarti kalau kemarin kita bawa kamera pun nggak bisa di video. Nggak bisa divideoin. Takutnya nggak bisa begitu. Ya? Heeh. Takutnya nggak bisa. Jadi, si Om Ares berusaha menyelaraskan si Pak Fuad nih. Si Fuad yang diselarasin, dilihat. Ada apa sih sebenarnya? Tiba-tiba di belakangnya Pak Fuad itu ada penjaganya leluhur, Pak. Dia yang tadinya tiba-tiba gini. Tarik nafas. Iya, jadi Taruh. Kayaknya better Pak Fuad. Iya. Nah, mending lu yang cerita. iya, jadi Cerita dong. Jadi pada saat itu tuh Mending lu cerita dong. Lu cerita deh. Lu bagusan lu yang cerita. Oke, Kak. Ini kapan saya Oh, ceritanya? silakan. Marah. Nggak emosi. Nesu. Marah. Tolong bilangin jagain. Wih, Keplak. Lu dikeplak ntar lu berdua. Nggak bercanda. Jadi poinnya adalah menyelaraskan sebenarnya. Iya. Dia pengen tahu ada apa sih, kenapa sih, siapa sih si Fuad ini gitu kan ya. Karena gue tuh diajak bicara sama beliau untuk menutup mata, and then apapun yang dilihat, di-memorize, nggak usah ditahan atau apalah bahasanya gitu. nggak usah dilawan Nggak gitu. usah dilawan, intinya terus ikutin aja gitu. Lepasin aja. Nah, lepasin dan ikutin apa itu gitu. Nah, pada saat gue menutup mata itu prosesnya nggak lama. Nggak lama. Jadi sekitar 1 menitan gitu tiba-tiba semua orang, dan itu semua putih terang gitu ya. Terus yang kelihatan itu adalah semua orang-orang yang dekat sama gue. Lu ngelihatnya secara Bayangan. Enggak, real orang. View Ada. apa dia yang melihat itu? Melihat bener-bener orang gitu. Jadi pertama Nggak, tuh maksudnya sorry. Ini dalam keadaan lu tutup mata lu melihat, maksudnya ngebayangin di kepala lu atau pada saat lu melek lu ngelihat? enggak, pada saat menutup mata tuh ngelihat. Oh, oke. Bukan ada di bayangan, bukan ada enggak, tapi bener-bener menutup mata ngelihat istri gue, anak gue itu semuanya udah ada tuh muncul sampai adik. Nah, padahal dalam hati gue tuh gue pengen ngelihat atau kalau mungkin ketemu aja sekalian gitu kan sama adik gue. Ternyata enggak, Jo. Yang keluar itu adalah nyokap. Almarhum nyokap. Iya. Itu di muka itu terus gitu ngelihatnya itu. Ngeliatin gue dan itu cantik banget gitu. Nah, cuman gue nggak tahu gerakan apa yang gue lakukan gitu. Gue ngapain, Pak? Jadi dia tiba-tiba kayak orang layu nih. Set gitu dia. Gitu. Pertama tuh, set. Terus tiba-tiba Om Ares melakukan satu gerakan kayak narik gitu. Tiba-tiba badannya dia gini. Pak, kayak film eksorsis, Pak. Tapi gue tutup mata. Tapi dia Posisinya tutup itu mata. dibilang Itu pada saat lu begitu apa yang lu rasain? itu bener-bener kayak kayak didorong sama ditarik gitu loh. Kayak ditarik ke belakang, tapi ditahan terus sama Om Aris gue sampai gini. Jadi nggak boleh lepas gitu loh. Wah, terus gitu saya, aduh, itu bener-bener gue nggak bisa napas. Gua tuh sama Bu Eva itu ngapain ngomong, Bu Eva, lihat deh. Iya, itu leluhur yang ngejagain. Jadi sang leluhur sama Om Ares tuh lagi kenalan gitu ibaratnya. Gitu, makanya diselarasin.
Terus habis gitu setelah gue ngerasain itu tuh gue tuh lemes banget, lemes, Set, langsung lagi layu gitu. Cuman gue tuh ngerasanya kayak ngikutin siapa gitu loh. Gue kayak begini nih, jalan gitu. Itu lu di dalam sana tuh lu jalan? Enggak. Jadi beneran semuanya tuh putih, completely putih, terang gitu. Mukanya nyokap gue tuh terus ada gitu. Dan Kayak itu film aja iya gitu? kayak film. Dia tuh bener-bener cantik lah. Waktu itu wajahnya nyokap gue tuh cantik banget. Itu dia ke kanan gue ikut, ke kiri gue ikut kayak gitu, kayak goyang gitu. Set habis gitu udah plek, kayak lemes lagi. Habis gitu baru. Padahal Om Mares itu cuman sekedar gini doang. Sakitnya minta ampun pak. Kayak gue tuh digebuk gitu loh. Bener. Padahal cuma ditepak doang. Cuma ditepak doang. Gitu doang. Kayak gitu doang. Wah gitu akhirnya baru tuh akhirnya gue bangun. Balik lagi udah. Tapi selama itu mulai dari tutup mata itu semuanya tuh putih. Nggak ada warna lain. Karena hatinya dia suci. Oh my god, Danona mas sayangnya lah wow. Berarti ini bisa semacam kayak kesaksian perjalanan spiritual Iya. gitu ya? Iya, jadi memang itu penyelarasan perjalanan spiritualnya untuk Pak Fuad. Jadi poinnya adalah keingintahuannya Om Mares juga sih gitu loh. Untuk bisa menyelaraskan itu tadi. Ternyata dibilang bahwasannya ya, wah gila yang jagain Om Fuad banyak banget gitu-gitu. Mungkin ini supaya tidak berbenturan lah ya. Betul. 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 Karena kita pasti akan berjalan bersamaan, ya kan? Yes. Supaya tidak berbenturan karena kita akan berjalan bersamaan. Dan itu ada message yang saat itu setelah selesai Om Mares menanyakan apa yang gue lihat gitu ya. Walaupun sebenarnya dia udah tahu. Menanyakan apa yang gue lihat, and then gue cerita bahwasannya gue ngeliat nyokap dan itu ada makna tersendiri sampai akhirnya gue nangis tuh. Gue nangis sejadi-jadinya gue nangis. Ada satu pesan ya. Iya ada satu pesan yang Ada gue satu omongin dari Om Mares, keluar dari mulutnya Om Mares itu. Dan itu gue mendengarnya itu, ya memang nyokap pernah ngomong itu gitu. Dan ternyata pada saat itu, menurut cerita Om Mares bahwasanya nyokap hadir. Dan menitipkan, dalam tanda kutip, nitipin gue ke Om Mares. Ini kan sebuah cerita perjalanan spiritual. Masing-masing manusia itu punya perjalanan spiritualnya sendiri-sendiri. Kita itu balik lagi ya, percaya nggak percaya, tapi memang kalau misalnya punya niat yang baik, kita bisa kok melakukan perjalanan spiritual sebenarnya. Tapi Dan itu harus juga dibantu ya. berdasarkan dari biasanya kan faktor keturunan Ya, atau iya, dari Bisa. leluhur Iya, itu faktor keturunan ya. Betul. Makanya kan manusia itu kan lahir ada ari-arinya. Ari-arinya harus ditanam. Bukan berarti Om Fuad memang memasang. Enggak, karena itu bukan. biasanya Tanpa ya. sadar. Tanpa sadar atau dititipkan sama leluhur. Betul. Gitu. Dan itu poin yang gue dapet di situ adalah bahwa saya sebenarnya ya udah, lu cukup tahu, tapi bukan sebagai sesuatu yang lu sombongkan. Iya. Ini pun gue sempet nanya gitu, Om Mares gue boleh cerita nggak ini? Kenapa enggak? Cerita aja, tapi itu bukan sebuah maksud untuk lu mau sombong. Sombong, bukan. Enggak. Tapi memang lu harus cerita. Sharing perjalanannya spiritual. Aja gitu. Dan itu ya memang sih kita nggak bisa ngasih lihat videonya karena memang sudah pernah kejadian di Om Marsha itu nggak bisa ke-record. Iya, Mungkin betul. nextnya kita coba deh ya dengan Kimata ini prosesnya ke Radit. Pak Radit karena Pak Radit belum. Berarti nanti kita akan mengundang Om Mares lagi. Nah, Tapi buat Om Bre, Pak Bre, Mbak Bre yang kira-kira nggak tahu Om Mares itu siapa, Om Mares itu pernah kita undang ya. Iya, Ya. pernah. Ada di episode kita, nanti bisa dicek aja, kita embed di sini. sebelah sini apa sebelah sini? Di atas dong. Di atas. Oh, di Di sini. atas, sebelah kiri. Oh ya lu gue di situ ya biasanya. Iya. Oh iya benar. Itu kita pernah undang Om Mares sebagai narasumber ya. Iya, betul. Dia juga dicek aja. ada channel sendiri namanya Ramasan 68 bisa dicek sendiri gitu ya. Dengan Bapak itu juga. Nggak ada sih dia cuma nggak penting, cuma Om Maresnya doang. Iya, betul. Tapi poinnya seperti itu, nanti kita akan collab. Kok halo? Kok apa sih Pak namanya Pak? Itu namanya apa? Kobong. Kita collab lagi nanti ya. Collab. Satu saat nanti kita Disclaimer ngobrol. aja, disclaimer dulu kita bahwa ini adalah bukan rasa kita Pak, bukan keinginan kita Enggak. menyekutukan atau Enggak. Bukan. gitu. Tidak, ini tidak sama sekali. Ini memang makanya kan gue bilang perjalanan spiritual. dari keingintahuan aja ya. Iya, ini karena keinginan tahu aja sih sebenarnya gitu. Itu Dan aja. akhirnya juga
si Om Fuad ini Atau- menemukan satu cerita di hidupnya Atau mungkin gitu. ada yang mau barangkali Menceritakan perjalanan spiritualnya? juga nggak apa-apa gitu loh. Bener loh. Kalau Nanti ada yang kita mau, undang. kita Nanti undang. kita matchkan, nanti saya kirimin, nanti kita kirimin Google Calendar untuk karena waktu kita penuh. Tapi tinggal komen aja di bawah. Ini kalau mata saya nggak bisa misalkan kebuka, punya Pak. Mata saya pengalaman. nggak bisa kebuka. Waduh, diludahin basah. Kalau kalian punya pengalaman atau ingin mempunyai pengalaman seperti Om Fuad, bisa komen aja di bawah. Ya. Atau DM ke kita di Instagram ya. Boleh, Dan DM ke satu hal Instagram lagi, boleh. percaya nggak percaya, itu terserah orangnya lah. Iya, gitu ya. Iya. tergantung Kembali. bagaimana Anda menyikapinya. Kembali sama orang Itu kayak gue zaman Zaman dulu dulu bawain banget, acara. zaman. Itu acara Bapak itu, Percaya Pak. nggak percaya, tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Ini masih menjadi sebuah misteri.